Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Kemudian untuk materi yang akan Pak Taufik sampaikan untuk kali ini adalah teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Ya. Sebelum kita mulai, anak-anak terima kasih yang sebelumnya sudah menyimak materi yang sudah Pak Taufik bagikan. Untuk materi yang ketiga ini, Pak Taufik harapan kalian nanti bisa menyimak dengan baik, kemudian bisa dipraktekkan. Ya, karena di materi pertama, materi kedua, dan materi yang ketiga ini basicnya adalah untuk kita praktekkan. Oke, anak-anak. Jadi untuk teknik pergerakan kamera ini pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pergerakan kamera berdasarkan atau teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang gambarnya, bidang pengambilan gambar. Kemudian yang kedua teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan gambarnya. Dan yang ketiga adalah pengambilan gambar berdasarkan pergerakan kamera. Baiklah. Untuk yang pertama, teknik dasar gerakan kamera. Ya, jadi teknik pengambilan gambar berdasarkan pergerakan kamera. Yang pertama adalah zoom. Ya, zooming. Kalau zooming ini adalah bisa zoom in, bisa zoom out. Artinya ketika kita melakukan pengambilan gambar menggunakan zoom, ini adalah kita membuat objek yang kita ambil itu semakin besar atau semakin mengecil pada bidang pengambilan gambarnya. Ya. Kalau zoom ini dilakukan untuk memperbesar atau memperkecil objek pandang kita menggunakan optik lensa yang kita mainkan. Berbeda lagi kalau misalkan dollying. Yang kedua, dolly atau dollying. Ini dolly in atau dolly out. Ya, sama dengan zooming atau zoom out. Kalau dollying, dolly in, dolly out, itu kita mendekatkan kamera dan menjauhkan kamera dengan objeknya. Jadi perbedaannya adalah kalau zoom, ya, itu kita menggunakan optik atau lensanya. Kalau menggunakan atau dolly itu adalah pergerakan kameranya. Oke, berikutnya panning. Panning adalah pan left dan pan right. Artinya kamera yang kita gerakkan itu menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya, ini nanti berbeda lagi dengan misalkan grabbing. Ya, kalau pan left, ya, atau menoleh ke kiri, kamera yang kita panggul ini atau berada pada satu tumpuan, misalkan ditaruh di tripod atau bisa kita panggul. Jadi dia bertumpu pada satu sumbu, kemudian dipalingkan ke kiri atau ke kanan. Itu namanya panning. Ya, bisa pan left atau pan right. Oke. Kemudian berikutnya teknik dasar pergerakan kameranya adalah ada crab. Crabbing adalah gerakan kamera secara lateral, menyamping, ya, sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Ya. Kalau tadi sudah ada panning, ya, crabbing ini dia mengikuti dari objek yang kita ambil, ya, di samping dengan bisa mengarah ke kanan, bisa mengarah ke kiri. Tapi pergerakannya ini tidak ada atau tidak bertumpu pada satu sumbu, berbeda dengan panning. Kalau panning itu tadi, ya, kelihatan seperti ini, menoleh begini saja. Tapi kalau crabbing, ya, ini misalkan ada objeknya, maka ini mengikuti, ya. Mengikuti, namanya crabbing dari samping. Kemudian yang berikutnya adalah tilting. Tilting adalah pergerakan kamera untuk mendongak atau menunduk. Ya, ini sama dengan panning tadi.
ya. Jadi ada pada sumbunya satu sumbu, jadi dia tidak bergerak. Kalau tilt up ya mendongak, tilt down merunduk ya ke bawah. Jadi ini adalah gerakannya seperti ini. Misalkan ini kamera ya pergerakannya seperti ini. Kemudian ada pedestal. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Ya, jadi kalau tadi panning sama grabbing, maka tilting ini pasangannya adalah pedestal. Jadi kalau pedestal, kalau tadi ya grabbing itu arahnya dari samping seperti ini. Tapi kalau grabbing, mohon maaf, untuk pedestal seperti ini. Jadi misalkan ini kameranya, ini kamera, maka ini nah, objeknya mengikuti seperti ini. Jadi ini kameranya. Kemudian kalau arch adalah gerakan kamera memutar mengitari objek. Ya, ini biasanya kalau kalian sering lihat film India, nah ini biasanya kamera itu berputar. Biasanya kalau film dan lain sebagainya maka dia menggunakan semacam reel ya untuk memutari objek yang akan kita ambil. Kemudian kalau follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Ini biasanya ke depan atau ke belakang. Atau biasanya kalau kalian bisa sering melihat itu pada adegan-adegan misalnya gerakan kaki dan lain sebagainya pada saat berjalan. Itu menggunakan follow. Nah, ini nah kalau bisa kalian lihat kalau di tilt up ini satu sumbu, tilt up mendongak, tilt down merunduk, pan left ke kanan, pan right ke kiri. Kemudian ada grabbing, jadi dia bergerak ya, misalkan ini di sini ada subjeknya maka dia mengikuti dari samping ya. Kemudian dolly out, dolly in ya, sama dengan zoom out, zoom in, dia maju mundur, maju mundur. Sedangkan pedestal ya, pad up, pad down ya, ini bergerak naik, bergerak turun. Dengan arch ini misalkan di sini ada objek yang kita ambil, maka dia memutari dari objek yang kita ambil. Oke, barangkali itu untuk teknik dasar pergerakan kameranya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sudut pengambilan gambar. Ada 5 sudut pengambilan gambar. Ya, ada bird eye, ada high angle, ada A level, ada apa namanya high angle, low angle, kemudian vlog A, kemudian ada juga apa A level ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah bird eye view. Nah, namanya juga sudah bird eye view. Jadi pengambilan gambar ini seolah-olah kamera itu seperti burung yang sedang melakukan pengambilan gambar. Ya, sorot mata burung ke mangsanya. Itu gambaran seperti bird eye seperti itu dari atas ya, dari atas ke bawah. Sedangkan high angle ya, high angle itu cenderung lebih landai ya. Bird eye view dilakukan juru kamera dengan posisi kamera atas ketinggian objek yang direkam. Ini memperlihatkan lingkungan yang begitu luas ya. Sedangkan high angle biasanya merupakan pengambilan gambar selama kamera di atas objek ya. Biasanya ini kalau kita pengen melakukan pengambilan gambar untuk misalkan adegan film yang misalnya agar objek terlihat kecil, ini bisa menggunakan high angle. Kemudian A level. A level itu pengambilan gambar dengan sudut pengambilan rata dengan mata kita ya, jadi rata dengan mata. Sedangkan low angle pengambilan gambar dari bawah. Sedangkan frog angle ini kalau kalian bisa membayangkan seperti halnya melakukan pengambilan gambar ya, melakukan pengambilan gambar katak yang sedang melihat mangsanya yang di atas. Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya kalau frog angle ini ya, ini memperlihatkan keluasan yang diambil dari bawah. Kalau low angle biasanya kalau misalkan ada kalian membuat pergerakan atau membuat sebuah adegan yang ingin mengesankan objek yang kita ambil itu terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya.
ya raksasa dan lain sebagainya. Ini low angle. Ya, kalau misalkan digambarkan, diilustrasikan, gambar ini adalah objeknya, ya, maka frog itu ada di sini. Ya, low angle nanti ada di sini. E level itu rata dengan mata. Bird E, kemudian high angle. Kira-kira seperti ini. Ini adalah gambaran proses pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang pengambilan. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pengambilan gambar berdasarkan bidang pengambilan gambarnya. Ya, seberapa besar gambar yang akan kita ambil. Ada yang namanya ELS, extreme long shoot. Ya, shoot sangat jauh. Jadi karena namanya ekstrim, biasanya ini digunakan untuk kita melakukan pengambilan gambar untuk di landscape ya. Di landscape itu di apa? Di outdoor, ingin memperlihatkan bahwa keluasan objek yang kita ambil itu menggunakan extreme long shoot. Kemudian long shoot, ya ini sangat shoot yang sangat jauh. Tapi berbeda dengan ELS, objek masih didominasi oleh latar belakang yang lebih luas. Jadi keluasan latar belakangnya itu lebih luas extreme long shoot dibandingkan dengan long shoot. Sedangkan medium long shoot, shoot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shoot. Medium shoot, ya, di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Artinya terlihat objeknya. Kalau manusia maka seluruh bagian tubuhnya masih kelihatan. Kemudian medium close up, ini sudah memperlihatkan bagian dada sampai atas kepala. Ini kalau kita misalkan manusia yang kita ambil, kira-kira dada sampai dengan kepala. Sedangkan close up itu yang menjadi titik utama adalah latar belakangnya terlihat sangat sedikit, kemudian ditampilkan wajah dari bahu sampai di atas kepala. Kemudian big close up, ya, objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Kalau close up masih ada latar yang terlihat, sedangkan kalau sudah big close up itu latarnya sudah tidak kelihatan. Sedangkan extreme close up ini adalah proses atau teknik pengambilan gambar. Kalau itu manusia yang diambil, ya, maka bagian-bagian dari muka ini saja yang terlihat, misalnya hanya terlihat matanya atau bibirnya, atau misalkan proses pengambilan gambar pada saat dia berbicara begitu, maka hanya terlihat bibirnya saja yang berbicara atau terlihat di layar kamera, misalkan seperti itu sudah masuk ke dalam extreme close up. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah extreme long shoot, medium long shoot, kemudian very long shoot, ini ada yang menggunakan, ada yang tidak. Kemudian ada medium shoot, ada long shoot, medium close up, big close up, extreme close up. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memperlihatkan detail dari matanya atau bagian dari wajah, itu namanya extreme close up. Oke, barangkali itu anak-anak dari teknik pengambilan gambar atau teknik pengambilan gambar berdasarkan pergerakan kamera, kemudian berdasarkan bidang gambarnya dan berdasarkan sudut pandang. Kemudian kalian nanti setelah menyimak materi ini, kalian silahkan untuk mempraktekkan membuat sebuah video yang diupload di YouTube dengan durasi minimal 20 detik, ya. Kalian silahkan melakukan pengambilan gambar minimal dari tiga teknik pengambilan gambar itu, masing-masing ada 2 jenis yang kalian pilih. Misalnya di sudut pandang pengambilan gambar kalian mencontohkan 2, misalkan ada frog E dan E level misalkan. Maka nanti kalian melakukan pengambilan gambar menggunakan HP, kemudian dikasih atau diberikan informasi ini tekniknya apa. Kemudian ada misalkan yang teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang gambarnya, ada extreme close up, ada close up. Ya, kalian melakukan pengambilan gambar sesuai itu, kemudian diberikan keterangan di bawahnya. Kemudian yang satunya berdasarkan pergerakan, misalkan grabbing atau tilt up, tilt down. Ya, nanti hasilnya kalian
digabungkan menjadi satu, kemudian diberikan keterangan. Jadi itu anak-anak untuk materi yang ketiga ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah, kemudian bisa melakukan pembelajaran secara normal. Dari Pak Taufik saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.